Kalau pemirsa, pemerintah meminta pelaku usaha pariwisata bisa menerima keputusan PPKM level 3 selama musim libur Nataru. Sementara Satgas COVID-19 mengungkap data terjadinya tren kenaikan kasus di Pulau Jawa. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Ajat Turatma, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk menyeimbangkan gas dan rem dalam penanganan COVID-19. Meski kasus COVID-19 melandai, Presiden meminta semua pihak waspada terhadap potensi kenaikan kasus pada libur Natal dan Tahun Baru. Presiden Joko Widodo memimpin rapat evaluasi PPKM di kantor Presiden Senin kemarin. Dalam rapat, Presiden meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi saat ini. Strategi rem dan gas harus terus diterapkan dalam penanganan COVID-19. Meski demikian, Presiden tetap mengingatkan potensi lonjakan kasus pada Desember dan Januari atau pada periode Natal dan Tahun Baru, serta tren kenaikan kasus di Eropa. Mulai hari ini, pemerintah memperpanjang PPKM di luar Jawa Bali hingga 2 pekan ke depan. Per 21 November, kasus COVID-19 harian turun 99,4% dibandingkan puncak kasus pada 15 Juli lalu. Meski kasus COVID-19 melandai, Presiden meminta semua pihak waspada terhadap potensi kenaikan kasus pada libur Natal dan Tahun Baru. Untuk itu, pemerintah berencana menerapkan PPKM level 3 di semua daerah pada periode tersebut. Presiden Joko Widodo menyampaikan seluruh kementerian dan lembaga frekuensinya sama untuk persiapan kebijakan Nataru. Jokowi pun mengingatkan terkait dengan ego sektoral yang jangan sampai terjadi antar lembaga dan kementerian. Seluruh kementerian dan lembaga frekuensinya sama dalam menghadapi bulan Desember 2021 ini. Sekali lagi, memiliki frekuensi yang sama. Jangan terjebak pada ego sektoral. Utamakan kerjasama, utamakan koordinasi, sehingga kelihatan bahwa kita memiliki frekuensi yang sama. Ya, rencana diberlakukan PPKM level 3 selama periode libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Penyedia jasa akomodasi ini akan terus melakukan persiapan jelang Natal dan Tahun Baru. Ya, kerugian dialami pengelola atraksi tari kecak di kawasan Pantai Melasti Ungasan, Kuta Selatan Badung, yang harus membatalkan gelaran sejumlah event yang awalnya digelar sebagai yang menarik kunjungan wisatawan. Hal yang sama juga dialami pengelola Taman Wisata Gerih yang tidak mendapat izin menggelar pesta kembang api. Pembatalan dilakukan sesuai syarat PPKM level 3, pemerintah melarang digelarnya pesta kembang api maupun kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Imbasnya, pengelola destinasi wisata menderita kerugian karena kehilangan omset hingga ratusan juta rupiah per harinya. Ribuan tamu domestik yang rencananya menghabiskan liburan dengan menyaksikan sejumlah atraksi wisata mendadak melakukan pembatalan melalui Biro Perjalanan. Ya, keresahan pada kebijakan PPKM level 3 juga terjadi pada beberapa pedagang oleh-oleh di kawasan Malioboro. Pemasukan diprediksi berkurang karena masa Natal dan Tahun Baru merupakan ladang penghasilan bagi para pelaku pariwisata. Penggiat wisata resah berkurangnya omset selama masa libur Nataru berimbas pada pemasukan yang saat ini mulai membaik secara perlahan. Pemerintah pusat akan menerapkan sejak 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Pemerintah meminta pelaku usaha pariwisata bisa menerima keputusan pemerintah yang menerapkan status PPKM level 3 selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Kebijakan gas rem yang diambil pemerintah untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 seperti yang sudah terjadi sebelumnya di masa liburan. Presiden Joko Widodo memahami kekhawatiran dunia pariwisata setelah pemerintah memutuskan PPKM level 3 pada masa libur Natal dan Tahun Baru di seluruh tanah air. Terlebih di masa libur Natal dan Tahun Baru, sektor pariwisata sangat bergantung pada kunjungan wisatawan. Dalam rapat evaluasi PPKM, Presiden meminta semua pihak termasuk pelaku industri pariwisata untuk patuh pada aturan PPKM level 3.
Pemerintah tengah berkaca dari lonjakan kasus COVID-19 di Eropa dan sejumlah negara lain di dunia. Penerapan PPKM level 3 pada 24 Desember hingga 2 Januari 2021 untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, meski saat ini kasus COVID-19 di tanah air melandai. Ada beberapa yang menolak pemberlakuan PPKM level 3 ini karena memang menginginkan situasi menjadi normal kembali, tapi kita harus ingat bahwa apapun, utamanya ini pariwisata di Bali, memang terdampak paling dalam, tetapi juga perlu dijelaskan bahwa apabila situasi tidak terkendali, justru akan memukul balik ekonomi dan pariwisata kita. Pada pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengungkapkan keputusan pemerintah menerapkan PPKM level 3 di masa libur Natal dan Tahun Baru. Meski pemerintah meniadakan penyekatan, namun penyekatan di sejumlah sektor tetap dilakukan sesuai aturan PPKM level 3 sebelumnya. Pemerintah juga akan memastikan pengecekan dan pemantauan perjalanan hingga tempat tujuan bekerja sama dengan Polri. Tidak hanya lokasi tujuan mudik, lokasi wisata pun diawasi ketat. Mobilitas tentu saja akan diperketat, terutama dalam kaitannya dengan protokol kesehatan, termasuk PCR, swab, antigen, mungkin juga ada yang perlu masih dengan PCR, kemudian juga vaksin terutama mereka yang akan bepergian. Tapi intinya sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tidak ada penyekatan. Tidak ada penyekatan, tetapi kita himbau, kita serukan kepada seluruh masyarakat untuk tidak bepergian. Kondisi kasus COVID-19 di tanah air yang kini melandai tidak boleh menjadikan masyarakat lupa diri. Penegakan disiplin protokol kesehatan tetap perlu dilakukan untuk mencegah gelombang ketiga COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terkait rencana pemberlakuan PPKM level 3 di seluruh wilayah tanah air selama libur Natal dan Tahun Baru, pelaku pariwisata di Bali mengaku keberatan. Penyedia jasa akomodasi pariwisata di Bali telah menerima pembatalan pesanan dari wisatawan pasca keputusan tersebut dan mereka merugi miliaran rupiah. Selama pandemi COVID-19, sektor pariwisata terutama di Pulau Bali terdampak. Hampir 2 tahun pandemi, pendapatan mereka menurun drastis. Pelaku pariwisata sempat lega saat pemerintah membuka pintu penerbangan internasional meski jumlah wisatawan internasional tidak kunjung meningkat. Sementara libur Natal dan Tahun Baru ditunggu pelaku pariwisata untuk mendulang untung dari kunjungan wisatawan domestik setelah terdampak pandemi. Namun lagi-lagi mereka terpukul dan mengaku terkejut saat mendengar pemerintah memutuskan aturan PPKM level 3 diberlakukan di seluruh wilayah tanah air selama libur Nataru. Pelaku pariwisata di Bali keberatan dengan penerapan PPKM level 3, terlebih selama ini mereka sudah tersertifikasi CHSE dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Di satu hotel saja puluhan tamu yang telah melakukan pemesanan sejak jauh-jauh hari memilih membatalkan lantaran khawatir adanya pengetatan jam operasional seperti yang disyaratkan PPKM level 3. Akibatnya pengelola hotel mengaku merugi miliaran rupiah. Belum ada 1 bulan pun hotelnya untung. Jadi jalannya itu rugi selama 19 bulan. Nah, sejak ada wacana mau diberlakukan lagi PPKM level 3, apalagi hanya boleh buka sampai jam 8 malam, acara makan malam itu sudah dibatalkan. Jadi sekarang semangat kami ya turun tangga lagi. Tampaknya ini membuat kita menjadi shock ya. Jadi kenapa? Karena memang apa sih yang menjadi literasi untuk dinaikkan levelnya menjadi level 3. Padahal selama ini yang kita tahu turunnya level ini kan karena perkuatan dan kemampuan pencegahan dan penanggulangan COVID, sehingga angka terkonfirmasi itu bisa turun di bawah 1 digit. Imbas pembatalan pesanan akhir tahun, pelaku pariwisata di Bali kembali harus gigit jari. Padahal mereka sudah berencana untuk menjadikan momen Nataru menjadi kampanye penerapan protokol kesehatan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, angka kasus COVID-19 di dunia kembali melonjak. Antisipasi hal itu untuk tidak terjadi di tanah air, pemerintah berencana menerapkan PPKM level 3 secara nasional jelang libur Natal dan Tahun Baru.
Meski pandemi masih menghantui, Indonesia bisa dibilang berhasil mengendalikan sebaran dan lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Hal ini terbukti dengan diberlakukannya PPKM level 1 atau New Normal di sejumlah daerah yang sudah tidak lagi melaporkan adanya kasus COVID-19. Sebagai konsekuensi, sejumlah relaksasi diberlakukan, termasuk dalam hal aturan perjalanan hingga dibukanya tempat hiburan dan wisata. Meski demikian, pemerintah diminta waspada mengingat di sejumlah negara di dunia, angka kasus COVID-19 terus menunjukkan tren meningkat. Karenanya program vaksinasi COVID-19 terus dikebut untuk menciptakan herd immunity di tengah masyarakat. Antisipasi lonjakan COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah berencana menerapkan PPKM level 3 di seluruh Indonesia. Natal Tahun Baru, liburan Natal Tahun Baru itu akan diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku level 3 secara nasional. Jadi ini bukan berarti yang sudah level 1 diturunkan lagi dan seterusnya, bukan. Jadi memang khusus untuk selama libur Nataru itu digunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk PPKM level 3 plus, karena nanti ada beberapa tambahan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, terutama pelarangan dan pengetatan pertemuan-pertemuan yang berskala besar. Selama penerapan PPKM level 3 nasional, sejumlah aturan ketat kembali diberlakukan. Di antaranya, pembatasan kegiatan masyarakat yang potensial menciptakan kerumunan. Larangan cuti bagi ASN, TNI, Polri, dan karyawan swasta. Pengetatan aturan perjalanan, hingga pembatasan kapasitas tempat hiburan dan penutupan fasilitas umum. Sanksi tegas juga disiapkan bagi para pelanggar aturan PPKM level 3 ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mencegah penyebaran virus corona saat libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah akan menerapkan pemberlakuan PPKM level 3 di seluruh tanah air mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Banyak pelaku usaha termasuk juga pelaku pariwisata keberatan dengan rencana itu. Untuk mengetahui bagaimana sebetulnya pelaku wisata di Bali merespon rencana kebijakan pemerintah, sudah ada Dewi Umaryati di Ubud, Bali. Dewi, bagaimana sebenarnya geliat wisatawan di Bali sejauh ini? Iya, Ajat, April, dan juga pemirsa, penerapan PPKM level 3 jelang libur Natal dan Tahun Baru pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 mendatang memang cukup membuat para pelaku pariwisata galau dan resah. Pasalnya selama 20 bulan minim kunjungan wisatawan ke Bali, kini setelah paket pariwisata Bali level telah turun ke level 2 dan kini menjadi level 1, bahkan seluruh Pulau Bali, kabupaten kota telah berstatus zona hijau, justru pemerintah telah menaikkan kembali level PPKM ini ke level 3 dengan maksud untuk menekan lonjakan kasus COVID-19. Padahal sejak 2 bulan terakhir, para wisatawan dari pasar domestik telah mulai berdatangan ke Bali. Bahkan dari pelaku pariwisata sendiri juga telah menerima sejumlah pesanan dari pesanan hotel maupun akomodasi pariwisata untuk merayakan Tahun Baru dan Natal bersama keluarga. Seperti itu, namun rencana pemberlakuan PPKM sejumlah wisatawan domestik memilih untuk membatalkan kunjungannya ke Bali karena khawatir terjadi pengetatan level 3 seperti yang dilakukan pada beberapa waktu yang lalu. Ajat dan April. Ya, terkait rencana PPKM level 3 saat Nataru, kabarnya banyak pelaku wisata Bali yang menyebut kebijakan ini nanti bisa dipaksakan begitu. Seperti apa respon dari mereka? Apakah sudah ada ya tanggapan atau mungkin kritikan ke pemerintah? Ya, April dan juga pemirsa, memang hal ini sempat membuat para pelaku pariwisata cemas karena memang data dari PPKM, penaikan level PPKM level 4 ini tidak berbasis data dan sains. Karena menurut informasi, jika sebelumnya PPKM level 4 dan 3 berdasarkan kenaikan kasus dan okupansi dari tingkat keterisian rumah sakit, namun kali ini di Bali sendiri setiap harinya kasus positivity rate
telah terjadi single digit, artinya penanganan COVID-19 sendiri juga telah cukup tinggi. Selain itu juga untuk tingkat vaksinasi sendiri di lingkungan masyarakat untuk vaksinasi tahap pertama telah mencapai lebih dari 100%, sementara untuk tahap vaksinasi tahap kedua mencapai hampir 90%. Ini artinya herd community di Bali sudah memang terbentuk. Dan harapannya memang dari pemerintah sendiri memberikan kelonggaran untuk Bali khususnya, karena Bali sendiri merupakan sangat bergantung pada sektor pariwisata yang saat ini memang sejak penerbangan internasional telah dibuka dan belum satupun ada maskapai yang mendarat secara perdana di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Pasar domestik lah yang menjadi pangsa pasar utama saat ini untuk pariwisata di Bali. April. Iya, baik. Dewi, ini kan memang rencana pemerintah terkait dengan penerapan PPKM level 3 untuk menghindari lonjakan kasus. Tapi sejauh pemantauan Anda sebetulnya penerapan protokol kesehatan sendiri bagaimana penerapannya di sektor pariwisata, baik itu dilakukan oleh para pelaku atau juga para wisatawan? Iya, Ajat, memang terkait penerapan protokol kesehatan sendiri dari pelaku pariwisata sendiri sangat cukup optimis untuk penerapan protokol sendiri, di mana di setiap objek wisata juga telah memberlakukan aplikasi Peduli Lindungi, tingkat vaksinasi yang cukup tinggi sehingga memang sudah terbentuk herd immunity. Kemudian diperbanyak fasilitas-fasilitas untuk tempat cuci tangan, disediakan juga berbagai macam penyediaan fasilitas kesehatan yang ada di Bali, termasuk penyediaan hand sanitizer yang memang dibutuhkan oleh wisatawan. Ajat. Ya, baik Dewi, jika nanti aturan ini benar diberlakukan di Bali begitu, apakah sudah ada sosialisasi dari awal dari pemerintah untuk para pelaku pariwisata di sana? Ya, sampai saat ini memang sosialisasi belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Namun dari pelaku pariwisata sendiri memang sudah mengetahui dari sejumlah pemberitaan baik dari media massa dan online yang beredar seperti itu. Namun dari pemerintah, dari komunitas stakeholder pariwisata sendiri yang tergabung dalam komunitas Bali Bangkit sudah menyerahkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa intinya meminta kepada Presiden agar dapat melonggarkan aturan khusus untuk Bali, karena bagaimanapun juga sektor pariwisata di Bali ini sangat bergantung dari kunjungan wisatawan yang saat ini memang masih dalam pasar domestik, dan karena dari pasar internasional sampai saat ini memang belum ada satupun pesawat yang mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai. April. Ya, baik. Intinya bahwa para pelaku usaha dan pelaku pariwisata di Bali menolak ya, dan tadi ada upaya yang sudah dilakukan disampaikan melalui surat kepada Presiden Joko Widodo. Terima kasih Dewi Umariati melaporkan langsung dari Ubud, Bali. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.